karena COVID. Jadi di mentoring sehingga dia bisa jualan lagi, bisa rame lagi karena kehilangan langganan dan sebagainya. Jadi menurut Novi di mentoring ya. Yang lain lagi? Ayo. Halo. Ada yang lain kira-kira selain mentoring ada yang bisa di-combine nggak? Nih kasusnya kan jelas nih, sudah punya pengalaman sebenarnya. Ini orang sudah berpengalaman. Ia jual pempek itu tapi belum memiliki toko. Dia dari Batam, artinya apa? Dia ngerantau, katakanlah itu di Jakarta. Berjualan sejak 2016 hingga sekarang. Namun karena tantangan COVID-19, ia merasa penjualannya semakin sepi. Ia berencana untuk meningkatkan kualitas dan rasa dengan harapan agar pelanggannya kembali. Nah, ia membutuhkan dukungan untuk mengetahui bagaimana cara agar bisnisnya berkembang, termasuk mencari cara agar usahanya bisa terdaftar di platform penjualan makanan online. Artinya dia ini sebenarnya udah punya usaha, tapi dengan kondisi COVID kayaknya seperti itu. Nah, tapi dia ada keinginan untuk meningkatkan kualitas dan rasa dengan harapan agar pelanggannya kembali. Nah, ini kehilangan pelanggan juga karena tadinya rame, tiba-tiba sepi. Nah, ia membutuhkan dukungan untuk mengetahui bagaimana cara agar bisnisnya berkembang, termasuk mencari cara agar berusaha. Nah, dari berbagai jawaban tadi, teman-teman yang ada di sini ada yang bilang bahwa dimotivasi, artinya jadi membangun, bagaimana cara membangun. Tapi sebenarnya dia di sini dia sudah punya usaha ya. Terus ada yang bilang di mentoring, dibimbing. Sebenarnya kalian kalau bicara dibimbing, sebenarnya dia udah punya pengalaman sebenarnya ya. Nah, di sini tidak ada yang memilih directing atau mendelegasikan ya, karena nah sebenarnya yang tepat di sini bisa kita lebih kepada ini bisa di combine ya antara coaching dan di mentoring. Tapi lebih tepatnya di sini sebenarnya kalau kita lihat kasus seperti ini, bagaimana caranya bisa naik. Jadi ibaratnya bisa naik kelas. Ini UMKM ini bagaimana atau Indri Susanti ini gimana bisa naik kelas. Artinya apa? Itu tinggal butuh di coaching, pendampingan dengan cara tinggal dilatih. Sebenarnya kalau untuk proses melatih bagaimana caranya bisa naik level lagi, naik kelas lagi, peningkatan, sebenarnya jawabannya ada di dia sendiri. Seperti yang saya lihat, yang saya jelaskan tadi bahwa dia punya potensi, sudah ada bara api, tinggal disiram bensin dia akan nyala besar. Nah itu poinnya sebenarnya di situ. Nah bagaimana caranya? Seperti yang kita ketahui bahwa kalau misalnya UKM seperti ini, sesuai pengalaman yang kami lakukan, UKM yang seperti ini tinggal di coaching karena dia sudah punya usaha. Dari segi apa? Pertama mungkin dari segi business plan. Business plan ini minimal kita memberitahu, memisahkan modal usaha, aset tetapnya dia, modal usahanya, terus modal yang benar-benar yang digunakan dalam sehari-hari. Sistem keuangan itu harus rapi.
Itu pertama. Jadi mana yang bisa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, mana untuk bisnis, dan mana untuk biasanya kalau misalnya ini untuk kebutuhan sekolah dan sebagainya, itu harus dipisahkan. Nah biasanya kalau bicara UMKM seperti ini itu masih digabung. Semua sistem keuangannya masih digabung. Itu salah satu cara untuk meng-coach. Mereka sebenarnya tahu sendiri, tahu proses itu, tapi untuk memisahkannya benar-benar kita harus try. Terus kedua, apa yang dilakukan dari kita pakai sistem bauran pemasaran aja. Sistem bauran pemasaran dari kualitas produk. Kan dia sendiri udah jawab sebenarnya tadi. Kalau Mbak Indrinya sendiri sudah jawab kan. Dalam hal ini Mbak Indrinya sudah menjawab bahwa dia akan menaikkan kualitas produknya dan sebagainya. Nah dari segi kualitas produk kita harus develop. Sudah layakkah dari segi kemasan dan sebagainya. Terus untuk perizinan, PIRT, halal, apalagi kau bicara food, ya kan. Nah bagaimana caranya bisa naik kelas, dikemas sedemikian rupa sehingga layak untuk dijual, menjual dirinya sendiri maksudnya. Menjual dirinya sendiri itu seperti apa sih? Dari segi produk, tadi kalau satu produk katakanlah hanya sebatas PMP tapi polosan doang. Oke, banyak yang tahu, tapi kalau misalnya dijual tanpa brand seperti itu, kira-kira menarik nggak menurut kalian? Enggak kan? Makanya dikemas sedemikian rupa sehingga produk itu bisa menjual dirinya sendiri. Dibuatkan brand, merek, logo, ya kan? Kemasan dan sebagainya, bisa dibuat frozen. Itu salah satu cara menaikkan, tapi tidak dengan ide-ide itu sebenarnya bisa dilakukan dengan cara mentoring, tapi dengan cara dia sendiri tadi sebenarnya udah bisa. Coaching itu tinggal nanya-nanya aja ke mereka, kira-kira diapain nih produk sehingga bisa, katakanlah bisa masuk minimarket deh. Produk polos bisa masuk minimarket nggak? Tentunya nggak bisa, karena harus melalui proses barcode, kemasan, terus expired date-nya harus jelas. Nah seperti itu, tidak serta-merta. Makanya bagaimana caranya produk itu kita coaching tadi. Apa yang dia bisa lakukan? Bisa meningkatkan salesnya dia. Terus kedua, promosi. Terus ketiga, digital marketing dan sebagainya. Terus apalagi banyak hal yang bisa dilakukan dalam hal meningkatkan penjualan tadi. Banyak kok yang seperti itu, yang tadinya jualan, giliran pandemi dia jualan makanan, pandemi atau bisnisnya dia mencari bisnis baru. Artinya apa? Dengan melihat peluang dan sebagainya. Sebenarnya dalam diri kita itu potensi sudah ada, cuman memulainya itu. Nah sebenarnya memang iya butuh pendamping atau coaching. Orang bisa mendampingi dalam hal meningkatkan bisnis. Makanya dalam hal pendampingan ini sangat penting. Tanya, terus ikut komunitas dan sebagainya, itu sangat penting banget. Jadi dengan cara di coaching saja sebenarnya dia udah punya modal besar. Modalnya tadi apa? Nah itu tadi, modalnya dia udah jual empempe meskipun tanpa ibaratnya sepi. Nah itu tadi, banyak hal yang bisa dilakukan sehingga bisa di-upgrade. Tadi pertama digital marketing, bisa masuk ke platform apa aja di e-commerce dan sebagainya. Itu bisa dipadukan coaching dan mentoring tadi. Oke, sampai sini ada pertanyaan, kita masuk sesi tanya jawab ya. Jadi
Ini hasil diskusinya seperti itu. Jadi apapun itu sebenarnya, mulainya yang penting dari kemauan dulu. Kuncinya ada dua, ya kan? Kemauan dan kemampuan. Kenapa demikian? Orang punya kemampuan, duit banyak, ya kan? Tempat ada, tapi nggak punya kemauan, kira-kira bisnis bisa berjalan nggak menurut kalian? Punya kemampuan dari segi materi, tapi tidak punya kemauan, kira-kira bisnis bisa berjalan nggak? Nggak bakalan bisa maksimal, atau hanya mengharapkan orang lain dan sebagainya tanpa kontrol dan sebagainya. Nah, poinnya adalah yang penting kemauan dulu. You punya kemauan, insya Allah pasti ada jalan. Tadi teman-teman di sini katanya saya tanya ada berapa orang yang yang kerja, tapi punya kemauan untuk kuliah, alhamdulillah bisa berjalan nggak antara kuliah dan kerja. Sama halnya dengan bisnis. Sama dengan teman-teman yang saya nggak tahu di sini apakah ada yang saya pernah ajari mata kuliah kewirausahaan. Dalam hal kuliah kewirausahaan, teman-teman yang tadinya ada berapa orang mahasiswa Unpam yang tidak punya usaha, saya paksakan membuat portofolio dari hobi. Hobinya apa sih? Untuk jualan apa? Maksudnya terserah, mau jualan kacang goreng kek, buat apa kek. Buat portofolio semenarik mungkin. Akhirnya dibuat, kemarin ada satu kelas. Dia, Pak, pengen usaha tapi nggak punya modal. Yakin nggak punya modal, saya bilang. Punya handphone nggak? Punya. Menurut kamu kira-kira dari handphone bisa menghasilin duit nggak? Dia bingung dia. Akhirnya saya kasih satu case. Kira-kira kalau misalnya nih suatu ibu rumah tangga, tapi ini kisah nyata sebenarnya, hanya punya mesin jahit di rumah, satu nganggur, kira-kira bisa menghasilkan duit nggak? Bagaimana caranya sehingga bisa menghasilkan duit sampai ratusan juta? Mesin jahit di rumah nganggur, ibunya bisa jahit. Kira-kira menurut kalian bagaimana caranya sehingga bisa menghasilkan uang sampai ratusan juta? Bahkan bisa omsetnya terakhir tahu saya 300 jutaan per bulan. Dia apain mesin jahit yang ada di rumah? Dijual kah? Oh, diapakan sehingga bisa menghasilkan? Disewain. Kira-kira ada yang bisa sewa menghasilkan satu mesin jahit menghasilkan 300 juta per bulan? Bagaimana caranya tuh? Jadi kalau menurut Herlina, dia akan melakukan training. Maksudnya Herlina, dia buka training menjahit atau kursus menjahit di rumahnya, atau seperti apa menurut Herlina? Kursus menjahit. Nah, si ibunya ini bisa jahit loh, bisa bikin baju, pola dan sebagainya. Oke, good. Salah satu ide katanya buka kursus jahit. Tadi menurut Mbak siapa disewain, tapi sewain hanya sebatas itu. Kira-kira hari gini masih ada yang mau sewa mesin jahit? Pertanyaan saya.
Nah, Melda dia Melda, jadi katanya bikin kerajinan sehingga bisa dijual ke online. Boleh. Good. Yang lain mesin jahit, bisa jahit tapi bisa menghasilkan omset sampai ratusan juta. Nah itu pola pikir Melda berjalan, maksudnya benar-benar potensi yang ada di dirinya itu bisa dikembangin. Kalau boleh tahu, mohon maaf, Melda punya usaha kerja atau luar? Nah, luar biasa nih yang seperti ini, orang yang benar-benar nggak kehabisan akal. Jadi potensi yang ada dirinya tuh dimanfaatin benar-benar. Jadi tanpa modal pun sebenarnya bisa, dengan cari ide-ide kreatif tadi yang dilakukan oleh Mbak Melda Lestari, dengan melakukan membuka ruang ada space kosong dimanfaatin. Jadi melihat sesuatunya itu dengan segala sesuatunya potensi adalah cuan. Benar nggak? Nggak masalah. Nah, luar biasa nih yang seperti ini nih, maksudnya seperti ini yang kita harapkan alumni keluaran kita nantinya nih, yang seperti ini benar-benar bisa udah pasti bisa membuka lapangan kerja, bukan hanya kerja tapi membuka lapangan kerja, karena bimbingan belajar bisa dengan yang lain, bisa mempekerjakan orang lain. Nah, dengan cara seperti tadi itu semua usaha-usaha itu semua dari ide-ide kreatif, dari kemauan dulu sebenarnya. Nah, contoh seperti yang saya katakan tadi, dengan modal mesin jahit, tanpa modal malah istilahnya, karena itu dibilang modal awal dia sudah punya modal, ibaratnya kursus menjahit dia udah punya. Apa yang dilakukan ibu tadi? Ibu tadi hanya membuat seperti yang dibahasakan Mbak Melda tadi, dia buat kerajinan taplak meja tapi semua serba loreng, dan tempat tisu dan sebagainya dia buat seperti itu. Terus untuk bantal, sarung bantal dan sebagainya. Dan apa yang dilakukan sehingga bisa omsetnya melejit seperti itu? Dia cari tahu, dengan peluang itu dia cari tahu di mana sih pembuangannya bekas-bekas guntingan untuk pakaian-pakaian buat tentara. Akhirnya dia ketemu, dia cari tahu di Jawa Barat, semua dia borong. Akhirnya target marketnya siapa? Istri tentara. Terus kedua, mabes dan sebagainya. Dijual di situ, akhirnya dibuat kontrak oleh istri, istilahnya kalau istri-istri tentara itu dikoordinir semua pakai yang loreng itu, omsetnya berapa? Sampai ratusan. Dan dia bisa nambah mesin jahit dan menambah mempekerjakan orang. Nah, dengan itu, dan itu dilakukan di mana? Di rumahnya sendiri. Itu.
Jadi hal yang membuat suatu ide-ide gila seperti itu jadi dari bahan-bahan bekas potongan, tapi di segmennya itu tadi kita mencari target market dengan melakukan riset dan sebagainya. Risetnya itu nggak perlu mahal-mahal, riset kecil-kecilan. Ini apa nih? Oh ini seperti yang Mbak Melda tadi. Oh ini bisa buat kursus, bisa buat jualan di rumah dan sebagainya. Intinya apa? Lakukan dulu. Kalau Tokopedia bilang apa? Coba aja dulu. Intinya seperti itu. Jadi usaha itu dari ide-ide kecil, tapi bisa orang belum menjangkau ke sana gitu loh. Jadi dia cari tahu sampah-sampah, potongan-potongan kain tentara gitu, dia buat tempat tisu dan sebagainya, dan itu seragam. Ya, mereka kan kalau misalnya istri tentara, istri Polri dan sebagainya udah istilahnya udah gilabri, ya udah loh semua loreng gitu. Jadi modal seperti itu, dan itu terus menerus ya kan. Udah bisa bayangin berapa banyak itu target marketnya dia dan segmennya dia itu jelas gitu. Nah itu salah satu contoh kecil. Nah termasuk yang dicontohkan Bu Melda tadi, dia udah melakukan hal yang kecil tadi dengan brosur, dengan spanduk tadi kan. Itu semua orang begitu pentingnya brosur dan kartu nama serta dan lain sebagainya. Karena hal yang penting yang kita lakukan sebenarnya kalau bicara bisnis, ketemu orang, tonjolkan produk. Karena kita sendiri ini mewakili 3. Kalau Anda sebagai pemilik brand atau Anda yang kerja di perusahaan sekalipun, jika Anda berjalan mewakili 3 unsur yang ada dalam diri Anda. Pertama, Anda mewakili diri Anda, makanya kita perlu mengupgrade diri kita. Karena ketemu relasi, ketemu teman dan sebagainya, itu dari segi seperti yang Anda lakukan sekarang, kuliah sambil kerja dan sebagainya, itu kan salah satu untuk mengupgrade diri Anda. Bahasa kasarnya untuk menjual diri Anda sehingga layak berkompetisi di luar. Benar gak? Benar kan? Jadi dengan cara seperti ini Anda bisa meluangkan waktu, buang-buang waktu dengan belajar, seperti itu mengupgrade. Terus apalagi yang melekat pada diri kita? Kita kerja, katakanlah Anda kerja di Unilever. Oke, tadi saya nih kerja di Unilever misalnya, saya wakili diri saya. Makanya nggak mungkin dong saya datang dengan berantakan, celana sobek, pakai sendal, mau ketemu klien, nggak mungkin kan. Minimal karena untuk mewakili diri saya sendiri, mewakili perusahaan, dan mewakili produk yang Anda bawa. Jadi ada 3 yang kita wakili setiap kita ketemu interaksi dengan siapapun. Makanya promosikan produk Anda, promosikan semua unsur yang ada di yang Anda bawa. Misalnya dalam hal untuk menjual. Makanya biasanya orang-orang cara lama sampai sekarang itu, cara tradisional sampai sekarang masih kepake itu dengan kartu nama. Hal kecil. Meskipun sekarang udah semua sistemnya online, tapi setiap ketemu orang yang baru memperkenalkan dirinya. Apalagi dengan punya produk. Oh saya jualan ini, saya Irmal, jual angkringan Canom misalnya, seperti itu. Memperkenalkan. Kalau misalnya di event-event bisnis biasanya seperti itu. Makanya penting brosur, kartu nama dan sebagainya. Karena jika Anda berjalan ketemu orang-orang yang kebetulan ketemu orang yang butuh, dia pasti akan menghubungi Anda. Jadi intinya seperti itu. Kita jalan bisa sekali mempromosikan diri kita, mempromosikan produk-produk yang kita bawa. Aduh, ini anak kurang ajar. Oke, lanjut ke sesi tanya jawab. Kira-kira ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau di-sharing? Kita diskusi ya, Mas ya. Boleh Bu Melda, silakan.
Bu Melda, oke. Bu Melda sendiri lebih tertarik yang mana? Lebih tertarik yang mana sebenarnya? Ah, Chandra Putra. Ya. Nah, sebenarnya hampir sama prosesnya transformasi ilmu pengetahuan ya Bu ya. Kalau bicara mentoring, kita bagaimana cara ada jadi di sini tidak bisa dilakukan dengan sendiri ya. Kalau motivator bisa melakukan dengan sendiri. Berdiri saya ngoceh kayak gini, tapi tidak ada feedback pun itu bisa. Hanya motivator. Saya hanya menuliskan sesuatu itu bisa motivasi orang. Nah, kalau untuk direktur sendiri itu mendelegasikan Ibu. Sebenarnya orang yang didelegasi dia udah sanggup, udah bisa, tapi dia menggunakan tangan orang lain. Dia hampir sama dengan manajer sebenarnya. Baratnya mengerjakan sesuatu menggunakan tangan orang lain. Itu sistem directing. Nah, kalau untuk motivator, bagaimana memotivasi? Kamu sebenarnya bisa nih. Ayo lakukan. Gitu. Untuk memotivasi. Ya kan? Nah, kalau untuk mentoring, nah ini tadi harus ada mentee. Mentee itu siapa? Peserta seperti proses yang kita lakukan saat ini. Peserta mau mahasiswa, mau dari karyawan, mau dari teman, ya kan? Itu tuh yang jelas dia harus mengikuti program-program itu sampai selesai. Jadi dalam hal kau bicara mentoring itu melakukan proses pembelajaran atau transformasi ilmu dengan sebenarnya udah paham juga Ibu Melda udah paham, cuman belum terlalu mahir dalam bidang itu. Nah, itu biasanya dalam proses mentoring. Nah, kalau untuk coaching sendiri seperti apa? Nah, ini lebih teknis sebenarnya. Kita harus hadap-hadapan. Kita benar-benar di sini kita ikuti alurnya. Seperti tadi yang contoh kasus Ibu Indri tadi, itu butuh coaching doang itu sebenarnya. Tinggal kita tanya, Bu Melda, menurut Bu Melda, bagaimana cara bisa menaikkan omset jualan Bu Melda? Nah, apa yang Ibu Melda udah lakukan? Ibu sudah lakukan berapa lama? Ya. Nah, offline. Jadi menurut Ibu lebih efektif mana, offline apa online? Online. Offline. Ya. Ya. Nah, iya.
Wah. Nah, jadi omset meningkat dengan cara seperti itu, Bu. Udah. Lebih efektif mana, Bu? Lebih efektif mana sebenarnya? Iya. Oh, dua-duanya. Nah, tadi bilang Ibu katanya naikin omset dengan cara upload video dan gambar di WA aja gitu. Nah, Ibu masih konsisten nggak sampai saat ini? Nah, kira-kira menurut Ibu kalau misalnya ditambahkan dengan sistem penjualan online yang lain, kira-kira nambah nggak? Oh, gitu. Menjual jasa. Nah, menurut Bu Melda udah maksimal belum yang Bu Melda lakukan? Nah, nah nah apa yang masih kurang sebenarnya, Bu? Yang katanya Ibu masih 50%. Apa yang masih kurang yang belum Ibu maksimalkan sebenarnya? Masih banyak potensi sebenarnya. Nah, sebenarnya mimpi itu nggak dilarang, Bu, sebenarnya. Buat mimpilah setinggi mungkin. Makanya itu untuk melakukannya itu. Nah, Ibu bagian daripada itu sebenarnya itu melakukan proses itu. Nah, ini yang barusan saya lakukan itu bagian daripada coaching, Bu. Saya nanya-nanya Ibu sendiri yang jawab sebenarnya. Nah, itu potensi ada di Ibu sebenarnya itu. Nah, itu kalau mau tahu sistem coaching seperti itu, Bu. Jadi kita ibaratnya hanya menyembur bensin kayak bara api sehingga meledak. Jadi gimana caranya orang bisa lompat tinggi gitu. Maksudnya bisa mengembangkan potensi yang dimiliki, itu bagian daripada coaching. Nah, mentoring tadi kita benar-benar mengedukasi. Mentoring itu bagaimana orang yang belum terlalu paham, makanya bagaimana caranya mentransformasi ilmu sehingga orang itu bisa kayak ini. Teman-teman yang semua termasuk Bu Melda di sini ini pada akhirnya kan outputnya nanti bisa bersertifikasi, bisa menjadi mentor. Prosesnya itu, Bu. Jadi secara nggak langsung Ibu sudah lakukan itu. Nah, tinggal dipertajam aja sebenarnya. Ibu udah paham. Kan dari tadi saya udah bahasakan, tadi saya udah jelaskan bahwa kalau dari director itu
bagaimana mendelegasikan orang yang udah paham sebenarnya, tinggal kamu kerjain ini, tinggal ngontrol. Nah, itu di proses manajemen itu. Jadi prosesnya seperti itu, Bu. Secara nggak langsung. Jadi kalau yang ini kan namanya pendampingan, lebih kepada mentoring. Kalau ini karena memang kita sistemnya kelas, dan itu dari university dan sebuah universitas, dan itu ada fasilitatornya. Nah, kalau sifatnya coaching itu kita lebih kepada, kita banyak orang juga tapi tidak bisa secara bersamaan. Dia harus satu-satu. Kak, saya lakukan dengan Ibu barusan, Ibu sendiri sudah jawab semua potensi Ibu miliki itu belum dimaksimalin. Ibu sendiri bilang baru 50% saya lakukan.